Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Bima Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unit kendali pada CPU. Unit kendali adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU Arithmetical Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Pada awal-awal desain komputer, CPU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing dengan CPU sebagai pemantauannya. Supervisor CPU juga berfungsi untuk bersinkronasi antar komponen. Adapun tugas-tugas CPU adalah sebagai berikut: 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. 4. Menyimpan instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Dan macam-macam CPU. Yang pertama, single cycle CPU. Proses di CPU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing kontrol lain hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua bagian pada unit kontrol ini, yaitu proses mendekode opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang N, dan pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Keempat jenis instruksi adalah R format berhubungan dengan register, LW membaca memori, SW menulis ke memori, dan back branching. Sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Misalnya, jika melibatkan memori R format atau LW, maka akan sinyal write akan aktif. Hal lain, jika melibatkan memori LW atau SW, maka akan diberi sinyal kontrol ke ALU, yaitu ALU SRC. Dengan single cycle ini dapat bekerja dengan baik dan benar, tetapi cycle ini tidak efisien. Yang kedua, ada multi cycle. Berbeda dengan unit controller yang single cycle, unit kontrol yang multi cycle lebih memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing output kontrol lain dapat ditentukan masing-masing akan menjadi fungsi dari 10 buah input logik. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.